Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Anda yang di hari yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Dayat Hidayat, panggil saja Dayat. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan ada untuk karir Anda, yaitu satu langkah untuk karir Anda. Nah, di sini siapa rekan-rekan yang tentunya ingin karirnya naik? Ya, oke. Pasti semuanya ingin karir naik kan? Lalu gimana caranya? Coba, ada yang bisa? Caranya bagaimana? Belajar. Oke. Salah satunya belajar ya. Baik. Sebelum kita masuk ke apa sih satu langkah itu, nah kita lihat dulu. Apa faktor-faktor yang menghambat dari pertumbuhan karir Anda? Ini ada beberapa faktor. Nah, banyak. Yang pertama adalah karakter pribadi. Karakter pribadi itu seperti apa? Yang umumnya adalah seperti rasa malas, ya, keras kepala, tidak mau belajar, seperti itu adalah karakter pribadi yang bisa menghambat karir Anda tentunya. Next, keuangan. Ya. Keuangan di sini maksudnya kekurangannya karena pendidikan itu membutuhkan modal, gitu, uang, maka banyak sekali kendala-kendala yang tentunya berkaitan dengan keuangan. Ini kita tidak bisa mengikuti pendidikan yang lebih lanjut atau kuliah, atau kita tidak bisa mengikuti seminar-seminar ataupun pengetahuan yang lain. Terus selanjutnya adalah kurang skill dan pengetahuan. Tentunya kurang skill ini atau pengetahuan ini akan menghambat karir kita ya. Harusnya mungkin keahlian-keahlian kita bisa kita tumbuhkan, misalkan seperti keahlian yang bersertifikasi ya, itu pun sangat berpengaruh untuk pertumbuhan karir kita. Selanjutnya, tidak memiliki tujuan yang pasti. Nah, ini dari diri kita sendiri, kita tidak tahu mau ngapain, mau jadi apa, ke depannya seperti apa. Jadi hilang apa ya namanya? Ya udah jalan aja gitu ya. Jadi nggak punya keinginan atau tujuan tertentu yang harus dicapai. Gitu. Nah, ini juga faktor-faktor yang menghambat karir kita. Lalu, nah, di sini bagaimana kita caranya untuk bisa membangun ataupun menumbuhkan karir kita, yaitu yang tadi adalah membangun karakter kita ataupun merubah mindset kita menjadi maju satu langkah dari yang lain. Ini mindset yang harus kita tanamkan sedalam-dalamnya kepada dalam diri kita, maju satu langkah dari yang lain. Dan bagaimana caranya bisa kita maju satu langkah dari yang lain? Ya, pertama adalah mencari jalan menuju pertumbuhan karir. Kita mencari jalan, mencari apakah ada kesempatan untuk karir kita itu tumbuh, ya, apa di perusahaan kita ataupun di organisasi. Yang kedua, rangkulan perubahan. Kita harus terbuka dan merangkul semua perubahan yang terjadi, baik itu dari eksternal maupun dari internal. Dan harus mau belajar. Yang ketiga, maju dengan perusahaan. Jika memungkinkan untuk maju untuk berkembang di perusahaan Anda, sudah kita maju bersama dengan perusahaan untuk meningkatkan karir Anda. Yang keempat, bertindak seolah-olah. Jika kita sudah mendapatkan atau ada tahulah, ya, ada cara celah untuk pertumbuhan karir kita, sudah ada jenjangnya seperti itu, sudah ada targetnya kita mau jadi apa, terus perubahan-perubahan pun sudah kita rangkul, gitu ya, di perusahaan Anda juga sudah ada keterbukaan possibility untuk karir Anda, maka
ini kita harus bertindak seolah-olah. Maksudnya seolah-olah ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat itu seolah-olah kita itu tujuannya. Misalkan kita misalkan targetnya manajer gitu ya. Jadi berarti kita bertindak seolah-olah menjadi seorang manajer. Harus mempunyai kebiasaan seolah-olah menjadi seorang manajer apapun dari pekerjaannya, tingkah lakunya, atau apapun. Untuk memudahkan kita nanti bisa beradaptasi ya jika pada waktunya kita menjadi seorang manajer. Selanjutnya ada selalu belajar. Nah, untuk belajar ini memang tidak ada kata matinya seperti ini. Jadi memang harus selalu belajar. Walaupun kita sudah mencapai titik tujuan kita, tetap harus selalu belajar meningkatkan pengetahuan dan skill kita. Nah, selanjutnya adalah singkirkan gangguannya. Ini singkirkan gangguan-gangguan yang faktor-faktor yang menghambat tadi seperti tadi yang rasa malas seperti itu, terus keras kepala yang tidak mau mengikuti perubahan, ya itu harus selalu disingkirkan. Ya. Terus selanjutnya manfaatnya ya. Jadi apa sih manfaatnya dari pertemuan kali ini? Ya, tentunya banyak ya. Kalau dari segi pribadinya, yang pertama adalah kenaikan pendapatan. Tentunya ini akan menambah rasa bahagia. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan adanya kenaikan pendapatan. Lalu kedua ada perbaikan fasilitas, mungkin adanya jalan kaki, terus naik motor, ya, atau membeli kendaraan yang dibutuhkan, ya. Nah, itu salah satu manfaat-manfaat yang dari kenaikan dari karir tersebut. Kalau status sosial juga yang pasti naik juga seperti itu dari faktor pribadi. Nah, kalau dari faktor dari perusahaan, tentunya dari pekerjaan kita itu akan mempunyai tingkat kontinuitas yang lebih tinggi ya. Karena kita pun sudah memiliki level yang di atas. Lalu yang kedua, kita punya power. Ya, selanjutnya adalah punya kewenangan. Power dan kewenangan ini tentunya dilakukan atau digunakan untuk tujuan bersama, yaitu untuk tujuan perusahaan. Ya mungkin materinya itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang bagaimana kita merubah mindset kita untuk maju satu langkah dari yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.